minta sini lagi, malah mau dieksekusi sama sekali. Jadi ya, saya ya nggak tahu seperti itu dulunya. Sampai dulu sudah dibagi gitu Pak? Sudah, sana itu sudah dikasih banyak sekali. Gitu. Katanya menurut keputusan nggak minta punyanya Mbah Murodi, nggak minta punyaannya Mbah Sanusi, yang diminta punyaannya Mbah Sakijan. Padahal di kelurahan tidak ada surat namanya Sakijan. Itu adanya nama Sanusi Sarmo. Jadi teman-teman wartawan, terima kasih media. Jadi awal mula permasalahan ini adalah tahun 1984. Itu sangat lama sekali. Putusan sudah tahun 1995 dan putusan ingkrah PK 2009. Ini putusan sudah sampai PK, sudah mentok. Sebenarnya ini bukan sengketa di peradilan umum, melainkan sebenarnya ini adalah sengketa waris yang dimana ditarik sama pihak-pihak mereka ke peradilan umum. Yang jadi dasar kita melakukan pembelaan saat ini itu adalah satu hal, yaitu adanya sosok beliau ini adalah kiai yang mau dilakukan eksekusi, pengosongan perobohan rumah oleh pengadilan, yang seyogyanya akses menuju tempat ibadah ini sudah diberikan sama beliau, tidak memungut biaya. Dan sebagian besar daripada lahan ini masuk ke lahan madrasah, tempat mengaji, tempat anak-anak bangsa untuk mencerdaskan kehidupannya. Ini yang ngajar dulu ya Pak Kiai ini. Dan putusan pengadilan kita sudah akui, karena itu dari tahun 2009 sudah akui, sudah ada putusan ingkrah yang harus dilaksanakan dan berdasarkan ketuhanan. Tapi yang mereka lupa, teman-teman pengadilan lupa ada satu hal, dan kuasa hukumnya mereka kemarin sudah disarankan sama pengadilan untuk mediasi, untuk duduk bersama supaya ada hubungan baik keluarga yang harus dijaga. Tapi pihak mereka tidak menghiraukan itu, tetap bersikukuh luas tanah 3.100 harus dieksekusi. Yang jadi permasalahan utama adalah beliau ini adalah sosok ulama, beliau kiai, beliau nggak minta bayaran dari negara. Kita ini yang peduli, yang bela beliau. Dan saat ini dilakukan eksekusi, dan yang perlu kita sampaikan adalah eksekusi itu harus berdasarkan satu itu kemanusiaan, yang kedua keadilan, dan ketiga adalah adab. Makanya ada sila kedua Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilannya sudah ada putusan, kita akui, kita kalah. Tapi mereka lalai, unsurnya ada kemanusiaannya yang harus dijaga. Ada adabnya yang harus dikedepankan. Kiai ini mau diusir, mau dieksekusi, dikosongkan, ada 5 keluarga, ada 7 anak kecil di sini, tidak diberikan tempat tinggal lagi yang layak. Ini manusia, bukan binatang. Beliau ulama, beliau kiai. Kalau ini diteruskan, ini akan merambah ke kiai-kiai lain ketika ada perkara, ketika ada masalah. Ini yang jadi pokok permasalahan. Harapan kita ini ada suatu mediasi, suatu obrolan untuk kekeluargaan, supaya beliau ini mendapatkan tempat yang layak. Kalau cuma dikontrakin 3 bulan oleh pengadilan, 100 meter persegi, beliau ini plus beliau ada 5 kepala keluarga. Itu ada yang namanya anak-anaknya. Dan di dalam sini ini ada apa? Setiap sore nanti panjenengan semua lihat, akses ini adalah akses yang dipakai untuk kegiatan belajar mengaji anak-anak. Ini mau ikut masuk ke dalam eksekusi. Walaupun mereka sudah sampaikan, saya tidak akan mengeksekusi pondok, tidak akan mengeksekusi ini, tapi nyatanya hari ini tetap mereka datang untuk melakukan eksekusi. Seperti itu, Pak. Harapannya apa dengan ini penanganan sekarang? Harapan dari pihak kita, manusiakan beliau, tidak lain. Ada norma-norma hukum yang tidak tertulis, yaitu adab. Beliau ulama, kiai, manusiakan beliau. Jangan hanya kertas-kertas kepastian di pengadilan. Kita hormati, tapi bukan berarti kita menyetujui adanya eksekusi. Seperti itu. Sekali lagi saya atas nama perwakilan dari para santri yang mohon maaf, saya di sini diutus oleh guru-guru kami yang mana
Romo Yai Muradi ini adalah salah satu figur tokoh torekoh ulama yang saat ini mohon maaf nggak kelihatan di pinggir kampung, namun santrinya beliau juga ada di mana-mana. Maka kami hadir, kami ada di sini bersama santri-santri yang lain, sahabat-sahabat yang lain, bahkan tidak hanya santri. Tadi rekan-rekan semua bisa melihat bahwa mereka hadir di sini murni memberikan dukungan dalam rangka yang disampaikan oleh Mas Giwang tadi untuk mewujudkan kemanusiaan yang beradil dan beradab. Ketika melihat situasi saat ini bahwa ini adalah tempat pendidikan, pusat pendidikan, apakah sampai hati itu akan kita biarkan? Maka ini peringatan pertama untuk para yang tidak merasa puas. Mas Giwang sudah menyatakan secara hukum kita menghormati, namun berikanlah kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang adil untuk Romo Yai Muradi. Pengadilan sudah memberikan saran mediasi yang terbaik. Ini bukan orang lain, ini antara om dan keponakan. Apa ini akan dipertontonkan? Berapa ribu sih belum menyampaikan, sudah diminta, bahkan sampai hari ini akan diambil semuanya. Maka ketika sudah ada saran dari pengadilan, Oke.